Panjat Tebing Kota Probolinggo. Wow, cabang olahraga panjat tebing kini menjadi salah satu unggulan dari Kota Probolinggo. Banyak atlet Kota Mangga yang langganan juara nasional hingga internasional ya dicetak oleh Bapak Iwan Rosyidi ini ya. Seperti Rindy Sufrianto yang meraih emas Asian Games tahun 2018. Kesuksesan ini tak lepas dari sosok dingin tangan pelatih dan perintis panjat tebing di Kota Mangga ini. Inilah Iwan Rosyidi. Alhamdulillah saya merasa senang dan bangga diundang oleh Jawa Pos Radar Bromo dalam acara Award 2021 ini. Semoga ini bisa memotivasi kami tetap istiqomah, sabar, dan ikhlas untuk mencapai keridhaan Allah, mencapai prestasi tertinggi untuk Indonesia. Nah, ini kan Jawa Pos Radar Bromo sudah 22 tahun, Mas. Harapan dari jenengan apa, Mas? Harapan Radar Bromo masih bisa lebih eksis lagi di hati masyarakat, khususnya Radar Bromo di Jawa Pos di Jawa Timur ini atau di Probolinggo Pasuruan ini. Saya sangat terbantu sekali dan sangat membantu perjuangan kami dalam mensosialisasikan olahraga dan sampai titik sekarang ini berkat bantuan dari Radar Bromo. Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Bromo TV, Kota Probolinggo punya salah satu olahraga andalan, yakni panjat tebing. Banyak atlet di Kota Probolinggo dari panjat tebing ini yang sudah ke pentas nasional bahkan dunia. Apa dibalik kesuksesan atlet-atlet di Kota panjat tebing di Kota Probolinggo itu? Biar nggak penasaran, yuk ikuti aku yuk. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Iya, Gimana? ini emang hampir kesini ingin tahu tentang panjat tebing di Kota Probolinggo ini gimana? Apa sih kok bisa sampai menelurkan atlet-atlet hebat? Dapurnya ini gimana kok bisa sampai itu? Mau share ngobrol-ngobrol ini apa ya? Mungkin bisa saya kasih gambaran, kita ke dalam aja mungkin. Oh, siap. Iya. Ayo dilanjutkan ya, Boman. Cinta, oke. At your mark. Ready, go. Oke, monggo, silakan. Alhamdulillah setelah sekian tahun pindah dari Radar Bromo Iya. ke Pangling ini baru kelihatannya tempat apa? Base campnya ini ya. Ya, alhamdulillah kemarin, dalam setahun ini ya. masa pandemi ini karena kita nggak boleh latihan, akhirnya kita buat ini kita kerjakan sendiri swadaya. Kerjakan sendiri nih, Mas? Ya, swadaya sama ini tukang tentunya. Bukan kan dari pemerintah dari sini ya, pemerintah kota sini ya. Yang jelas ini dari bonus dari pemerintah yang kita sulap jadi gini. Oh,
dikerjakan dari- swadaya. sama ini hasil dari melatih dan juri. Jadi uang itu tidak pernah saya belanjakan. Jadi saya tabung di umplung itu. Jadi saat kita memerlukan yang menunjang kemajuan atlet, yaitu yang kita pergunakan. Termasuk ini papan-papan bouldernya ini ya. Besinya, kanopinya, alhamdulillah kita bisa swadaya dan bersyukur bisa dipinjami tanah di pusat kota ini oleh pemerintah. Pas ini panjat tebing ini kan jadi salah satu andalan Kota Probolinggo dalam berbagai kesempatan ini. Gimana sih sejarah panjat tebing di Kota Probolinggo ini? Ya, awal mula kita di tahun 2003, tepatnya 27 September. Jadi pertama kali kita datang pulang ke Probolinggo dan membentuk klub. Karena memang belum ada kepengurusan FPTI, jadi kita bertindak sebagai koordinator waktu itu. Jadi membibit sampai event pertama kali itu tahun 2004, bulan Maret, tanggal 20 sampai 21 Maret. Nah, awal dari itu kita jadi koordinator. Setelah itu kita baru diterima sebagai FPT itu 2006. Jadi proses 2 tahun itu kita konsolidasi mencari sumber daya manusianya, karena memang tidak ada sama sekali. Kita mulai dari nol. Dari sumber daya pelatih tidak ada, dari sumber daya asisten seperti belayer yang mengetahui tentang panjat ini kita masih sosialisasi ke SD, atlet, rekrutmen atlet dari SD. Jadi kita latih di SMKN 2 waktu itu. 2006 baru kita punya kepengurusan, sampai 2010 kepengurusan pertama. Di bawah ketua umum waktu itu Pak Teguh, Pak Camat Kademangan. Waktu itu Pak Teguh bagus, dan berproses sampai sekarang ini kepengurusan periode yang keempat. Jadi kita akan berakhir di tahun 2022 ini, 2021. Ini akan mengadakan muskot karena bertepatan dengan April 2022 kepengurusan ini habis, di bawah kepengurusan Ketua Umum Pak Dwi. Nah, jadi kita bersiap-siap muskot. Jadi awal mulanya memang kita hanya di SMK 2 dalam Pasemkada, pencinta alam SMK 2. Kita berawal dari situ, kita rekrutmen angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga ketemu Rindi. Rindi itu angkatan ketiga berarti? Angkatan ketiga, angkatan pertama itu Dedi, angkatan kedua itu Thohir. Pertama kali juara itu di Samsu waktu itu, di Sipur, di batalion waktu itu. Terus yang ketiga Rindi itu kita temukan juga dalam kondisi belum bisa pull up. Saya ingat Rindi dulu sempat latihan di Radar Bromo waktu itu ya. Tahun 2008. Iya, 2008 kita ngadakan menjadi tuan rumah Kejurprop. Oh, sudah jadi Kejurprop itu ya. Kejurprop. Alhamdulillah kita waktu itu diterima di Radar Bromo dan disupport untuk menggunakan lahan di sana untuk mengadakan kegiatan. Alhamdulillah keluar juara itu Rindi di sana. Waktu itu kondisinya memang kita masih minim. Jadi papan panjat masih pinjam. Belum punya papan panjat, jadi cuma hanya satu aja papan panjat di STM. Kita sewa papan panjat, terus juara satu dijanjikan oleh pemerintah kota. 2019 direalisasikan yang ada di Gor Ayanin. Jadi prosesnya memang panjang. Kita harus jadi juara Porprov dulu di Malang 2009, baru kita memiliki papan panjat. Jadi 2004 berproses ke 2019 kita punya wall, terus 2012 kita juara Asia pertama kali. Mulai dari Asia Beat Game, Asia Championship,
mulai di situ berproses. Saya berpikir jangan terhenti di rindi, harus ada pelapis kedua, ketiga, keempat. Situ kita ciptakan ada Solekan, Salim, Nindi, terus 2009 kelahiran 99 itu Rizky Andika juara Popnas, juara 1 Popnas. Terus sekarang 2003 ke Fikri, sekarang masuk ke Sentra Pembibitan Olahraga Pelajar Jawa Timur. Jadi 2 atlet kita yang diterima di Sentra Pembibitan di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur. Mas, ini kan sudah banyak menelurkan atlet. Kira-kira kunci sukses atlet itu sehingga bisa berprestasi itu apa, Mas? Kuncinya kok bisa napak tilas itu? Garis besarnya mungkin dari kemauan. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Kemauan dari atlet, kemauan dari pelatih, dan yang memiliki atlet, manajernya siapa? Orang tuanya. Selanjutnya ada kebijaksanaan dari sekolah yang mendukung anak ini untuk bertanding sampai ke level yang tertinggi. Karena bagaimanapun kita harus mengutamakan akademik, karena anak-anak ini posisinya dilatih di daerah ini kan masih usia SD, SMP, SMA, yang tentunya itu kalau terlalu lama meninggalkan sekolah juga akan bermasalah dengan nilainya. Jadi kita gimana meyakinkan, selain semangatnya sudah karakternya yang kuat, nggak mau kalah, dia mewujudkannya dengan berlatih keras. Setelah berlatih keras mungkin didukung dengan metode melatih. Di metode melatih ini jadi setiap orang resep setiap pelatih berbeda. Karena bagi saya pribadi melatih itu adalah seni. Seni gimana kita dekat dengan atlet? Gimana seni atlet itu bisa percaya pada pelatih? Gimana orang tua bisa percaya pada pelatih? Gimana kita sebagai pelatih bisa menunjukkan dari anak yang satu, anak yang kedua, ini outputnya bisa target menuju puncak prestasi yang kita harapkan. Tentunya ini berharap nanti di masa depannya dia bisa memanfaatkan hasil dari jeripayanya berlatih untuk kehidupannya. Mas, ini kan salah satu tantangannya juga itu kan ketika sudah melahirkan atlet besar itu kan regenerasi. Nah, setelah Rindi sukses hingga level internasional, emas SEA Games kemarin, nah ini kan harus menyiapkan regenerasi. Nah, ini gimana cara FPT ini untuk melahirkan Rindi-Rindi baru ini, Mas? Ya, untuk melahirkan Rindi-Rindi baru tentunya tidak cukup dengan semangat, tidak cukup dengan metodologi. Kita harus mengupdate juga sarana prasarana. Makanya saya selalu dalam malam saya memimpikan gimana punya gym, gimana punya fasilitas yang latihannya representatif. Sampai suatu ketika kami pelatih ini bagi saya tantangan. Gimana kita mewujudkan prasarana itu untuk menunjang Rindi 1, Rindi 2, dan Rindi 3. Karena apa? Di daerah lain setelah muncul kemunculan Rindi dan akhirnya berantai sampai jadi juara dunia kita, daerah lain berlomba-lomba memperbaiki fasilitasnya sesuai dengan regulasi dunia. Sedangkan kami di daerah dengan keadaan yang cukup minim dan mungkin tidak semudah yang di Jakarta, Surabaya, Semarang, ataupun di kota-kota besar lainnya. Kami harus berpikir keras gimana kita bisa melatih anak ini sesuai dengan standar pertandingan. Jadi goalnya itu sama dengan yang ada di lomba, jadi tidak mereka-reka. Jadi itu tantangan bagi pelatih. Selain kita sudah pakai sport science, kita menggunakan fitness, kita menggunakan gimana gizinya anak-anak, vitaminnya.
Kalau seperti itu dan teknik melatihnya itu bagian dari kita sebagai koki untuk menghasilkan rindi. Jadi tantangan untuk kita berpacu dengan se-Indonesia dulu ini sekarang sarana prasarana. Kalau fasilitas di Kota Probolinggo sendiri ini gimana? Terus apakah bagaimana dengan support dengan pemerintah sejauh ini, Mas? Oke. Mengenai fasilitas di Probolinggo ini terbilang minim. Ini masih Dan minim belum, ya minim dan belum representatif. Kita dulu pernah ingin diberikan pengadaan wall yang standar. Nah, itu kan habis PON Jawa Barat waktu itu ya. 2016 sempat wali kota saat itu sempat menjanjikan dan sempat terkendala apa waktu itu, Mas? Kok bisa gagal belum terrealisasi itu, Mas? Terkendala waktu itu gagal tender. Gagal tender ya? Iya, saya nggak tahu. Jadi gagal tender karena memang kami nggak mengetahui seluk-beluk tender itu seperti apa. Jadi kita manut aja ke pemerintah saat kita tidak bisa mewujudkan. Waktu itu sempat saya frustasi. Papan panjat itu ya, pengadaan papan panjat. Harusnya kita sudah punya papan panjat yang standar untuk speed water record dan lead. Karena kita belum punya. Kita sudah 2017 punya anggaran itu. 2018 gagal, 2019 gagal, 2020 pandemi. Refocusing ya? Refocusing, selesai. Jadi saya akan mencoba dengan saya tidak akan mundur. Karena terlanjur kaki ini basah, sekalian aja tubuhnya basah. Dan kita tidak ada cerita sakit hati. Kalau nggak bisa dibuatkan, kita buat sendiri. Alhamdulillah, mungkin karena jeripaya dari seluruh atlet yang mewujudkan juara dan di dalam juara itu ada prosentase untuk pengembangan memang. Seikhlasnya dari atlet ditabung. Kalau mau dibuat beli mobil mungkin cuma cukup. Tapi setelah itu tidak melatih oleh gaya itu. Tapi kalau sekarang kita punya harapan baru dan semakin banyak potensi atlet yang menjuarai di tingkat Jawa Timur. Tentunya ini event nasional masih belum ada selama setahun lebih ini, hampir 2 tahun ini. Jadi kita akan gelar nanti Oktober Kejurprov sebelum Kejurnas di Aceh. Di Probolinggo itu ya? Di Probolinggo, tanggal 20 sampai 23 Oktober. Itu salah satunya juga untuk merekrut bibit-bibit atlet baru ya? Ya, sekalian kita ingin mengenalkan, mensosialisasikan bahwasanya juara ini tidak didapat dengan sekejap. Jadi ada proses yang beruntun, berantai sampai kita mungkin berpeluh-peluh, berdarah-darah yang jelas tangannya. Tapi gimana kita meyakinkan anak-anak bahwasanya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Oke Mas, terakhir ini closing statement ini buat para atlet ataupun pecinta olahraga maupun pemerintah daerah sendiri, mungkin closing statement jenengan gimana biar olahraga panjat tebing Kota Probolinggo yang sekarang ini sudah menonjol biar kedepannya lebih bagus lagi, dan banyak daerah lain kan juga berusaha menyamai dan bersaing cukup ketat kan sekarang ini ya mungkin persaingan memang sangat ketat, apalagi kita sudah menjuarai kejuaraan dunia, selalu Indonesia di ranking teratas untuk speed water record. Jadi saya memang berawal dari speed water record, jadi tidak akan melepas apa yang menjadi perolehan kita beberapa puluh tahun ini di Kota Probolinggo. Jadi kita tetap bertahan. Yang jelas kami berharap nanti ada sarana yang representatif, karena itu yang kita dambakan. Karena nggak mungkin kita berhayal ini olahraga yang terukur dan harus latihan di medan yang sesungguhnya. Dan kedua,
ada satu keinginan yang belum terwujudkan. Kita ingin membuat satu sentra pembibitan olahraga. Jadi sentra pembibitan olahraga unggulan. Karena panjat tebing ini di Kota Probolinggo saya yakin unggulan. Kita belum menyadari gimana persaingan kita di luar sana. Tanpa bantuan dari pemerintah, kita tidak punya apa-apa. Kita hanya bisa berjalan di tempat. Dengan bantuan dari pemerintah yang maksimal, saya yakin sentra pembibitan olahraga unggulan khususnya untuk panjat tebing di Kota Probolinggo akan menghasilkan banyak prestasi yang lebih unggul dari Rindi nantinya. Oke, makasih banget Mas. Matur nuwun, ngapunten. Semoga menginspirasi atlet-atlet di Kota Probolinggo sehingga melahirkan Rindi-Rindi baru bukanlah mimpi ya, tapi bisa regenerasi, bisa terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ngapunten.